Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu ada dalam lindungan, bimbingan dan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah Allah. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat tentang pengintegrasian Wahyu Cakraningrat. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Wahyu Cakraningrat itu merupakan Wahyu Pamong, jadi bukan wahyu dalam definisi Islam. Jadi Wahyu Pamong yang dimiliki oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu memiliki karakter yang tidak memiliki syahwat terhadap jabatan, sehingga dia lebih cenderung melindungi atau lebih cenderung mengayomi, ngomong terhadap siapapun tokohnya yang akan memimpin masyarakat atau umat gitu atau negara. Wahyu Cakraningrat ini, siapapun yang mendapatkan Wahyu Cakraningrat ini, siapapun yang direstui oleh Sunan Kalijaga, maka dia bisa menduduki singgasananya gitu loh. Jadi siapapun yang mendapat restu berupa Wahyu Cakraningrat itu, dia akan memimpin Nusantara. Yang kedua, Sabdo Pandita Ratu. Sabdo Pandita Ratu ini kan sudah saya sampaikan dimiliki oleh Syekh Siti Jenar. Karakter dari Sabdo Pandita Ratu itu adalah seucap nyata. Ini yang paling ditakuti di dunia spirit. Maksudnya yang sangat disegani lah oleh orang-orang metafisik itu Wahyu Pandita Ratu. Kemudian yang ketiga, Mahkota Rama atau Mahkota Romo yang isinya Hastabrata, sudah saya kupas. Kemudian tongkat intelektual ini dimiliki oleh Soekarno. Sudah saya jelaskan bahwasanya Soekarno itu merupakan sosok yang bisa memimpin dunia karena faktor intelektual dan spiritnya. Jadi Soekarno ini merupakan secara spiritnya merupakan murid dari Syekh Siti Jenar. Nah, tongkat Soekarno yang isinya merupakan karakteristik atau unsur intelektual, simbol intelektual Soekarno dalam memimpin dunia, sudah diserahkan kepada SP juga. Kemudian dari Wali Hidir itu lisensi laduni. Jadi selama ini untuk para wali atau orang-orang tertentu yang ingin memiliki ilmu laduni harus atas lisensi dari Wali Hidir. Nah, sekarang lisensinya sudah diberikan kepada SP. SP ini ketika dia nanti memimpin, maka dia berarti duduk di singgasana Wahyu Cakraningrat gitu. Oh, ada satu lagi. Identitas personal atau unsur internal atau unsur karakteristik pribadi, kemampuan pribadi yang dimiliki SP itu adalah sama atau diwarisi juga oleh kemampuan dari karisma dari Nabi Muhammad, yaitu sidik, amanah, tabligh, patonah gitu. Jadi 4 unsur kenabian ini, 4 unsur dari Nabi Muhammad ini juga dimiliki oleh SP. Sehingga nanti dalam memimpin itu, SP itu duduk di kursi singgasana Wahyu Cakraningrat gitu. Jadi simbol Wahyu Cakraningrat ini ada singgasananya atau kekuasaannya, karena sudah mendapat restu.
Kembali saya tegaskan bahwasannya saat ini Wahyu Cakraningrat itu masih dipegang oleh Sultan Hadiwijaya atau Jokor Tingkir Mas Karebet. Nah, nanti pada saat SP duduk di singgasana itu dia didampingi oleh Hadiwijaya yang ditemani Nogorojo itu kan sudah saya sampaikan. Jadi yang pemiliknya adalah Sunan Kalijaga, tapi restunya diberikan kepada Hadiwijaya. Kenapa SP nggak memegang langsung Wahyu Cakraningrat? Karena SP menginginkan semua tokoh itu terlibat. Nah, SB duduk di singgasana Wahyu Cakraningrat itu, artinya duduk dalam restu Cakraningrat itu. Kemudian sepak terjangnya itu Hastabrata. Ya. Kemudian ucapnya itu Sabdo Pandito Ratu dari Siti Jenar. Kemudian sifat atau karakter dirinya itu sidik, amanah, tabligh, patonah. Jadi SP kalau mengatakan sesuatu mutlak benarnya. SP tidak berkhianat atau terpercaya amanah. SP akan menyampaikan apapun yang perlu disampaikan, dan SP cerdas, pintar. Makanya kalau ada yang mengklaim sebagai SP tapi nggak tamat SMA, sebenarnya sudah terbantahkan dengan teori ini. Nah, aspek kekuasaan intelektualnya aspek penguasaan dunia dari karakter intelektualnya Soekarno, dari tongkat estafet Soekarno. Nah, jika sudah begini, apalagi yang kurang gitu loh. Namun pada prinsipnya ini adalah karya agung Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujudkan tatanan dunia seperti surga. Salah satunya seperti surga. Nah, perangkat tadi, ya, perangkat Mahkota Rama, perangkat Cakraningrat, Laduni yang dari Nabi Khidir itu nanti semua didorong, semua digerakkan untuk menegakkan agama tauhid supaya menciptakan tatanan sosial, tatanan masyarakat yang adil, makmur, dan menciptakan bumi seperti surga. Tapi pada prinsipnya karya agung Allah Subhanahu wa Ta'ala ini haruslah dilihat secara utuh, dalam artian sebenarnya yang diinginkan itu bukannya kita terus mengejar-ngejar SP, bukannya kita terus membangga-banggakan SP, bukannya kita terus mencari-cari SP. Sebenarnya yang diharapkan adalah mari bersama-sama menyambut karya agung ini gitu loh. Dalam artian mari kita bertugas, berfungsi, beraktivitas sesuai dengan afal Allah, sesuai dengan peran masing-masing. Karena tidak mungkin semua jadi SP. Gitu loh. Jadi bagi yang dirinya adalah dosen, ya teruslah sebagai dosen, tapi dengan jalan atau dengan cara-cara atau dengan tuntutan dari sesuai dengan kehendak Allah gitu. Jadi semua harus berkarya pada prinsipnya gitu. Nah, situasi ini sangat membanggakan, sangat diharapkan karena ada pemimpin yang secara perangkat
memiliki kelengkapan, atau ada pemimpin yang memiliki kelengkapan perangkat yang mumpuni gitu loh. Sehingga apabila kita hanya diam, duduk, tidak menyambut karya agung Allah ini, nanti hidup kita tidak bernilai gitu loh. Nanti pas ada pengecekan absen, nanti ditanya, nama kamu siapa, karyamu apa. Jadi yang diharapkan adalah pemimpin ini sudah ada, semua perangkatnya sudah lengkap, tetapi yang diinginkan oleh pemimpin ini sebenarnya adalah mari sama-sama berkarya. Jadi tidak perlu lagi ngejar-ngejar SP, tidak perlu lagi nyari-nyari berpuisi-puisi tentang SP. Yang terbaik adalah mari kita menyambut karya agung ini dengan cara berperan dan beraktivitas. Berperan dan beraktivitas, bekerja, berkarya sesuai dengan peran masing-masing. Itu ya, peran masing-masing. Supaya nanti kita ini mendapatkan nilai dari peran yang kita lakukan gitu loh. Kalau perannya petani, ya sudah bertani, silahkan bertani, tapi dengan bertauhid tentunya begitu. Jadi karya agung ini pada prinsipnya adalah penegakan tauhid. Maka apapun aktivitas kita, apapun karya kita, mari selalu diisi atau diiringi atau ditanamkan tauhid gitu. Sehingga ketika karya agung ini terwujud dan tercipta, kita bukanlah orang yang ketinggalan gerbong kereta gitu maksudnya. Itu ya. Tuh, jadi perangkat ini sudah digabungkan, sudah lengkap. Dari Wahyu Cakraningrat, Mahkota Rama, Sidik Amal Tablik Patona, Sabdo Pandito Ratu, Laduni, kemudian semua hal lah tentang perangkat ini memang sudah disiapkan, sudah lengkap. Tinggal mari kita bersama-sama membuat karya kita sendiri, apa yang bisa dilakukan untuk menyambut, menyongsong karya agung ini. Jadi tidak perlu menunggu pemimpin, tidak perlu menunggu untuk diarahkan gitu loh. Bekerjalah, beraktivitaslah, berkaryalah sesuai dengan hati nurani yang dituntun oleh kitab Al-Qur'an. Itu. Sehingga hidup kita lebih bernilai, gitu ya. Jadi sekali lagi saya menghimbau, sudah tidak perlu mencari-cari SP dan sebagainya. Ini saya sampaikan supaya memberi gambaran yang utuh tentang SP, tapi harapan sebenarnya adalah karya kita itu seperti apa. Jangan berpikir memanen kalau tidak pernah menanam. Jadi mari tanamkan karya supaya kita bisa memanen, atau supaya anak cucu kita bisa memanen. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.